Kemarin kita bahas tentang makna daripada sholat. Wa yuqimuna as-sholah. Makna sholat yang pertama sudah kita bahas, yaitu apa kemarin? Silah. Nah, silatun yang artinya adalah al-ata atau al-hadiyah, yang artinya adalah pemberian. Ma yuqaddamu lidhaif, sebuah pemberian yang diberikan kepada tamu atau kepada orang yang berhak diberi. Itu makna sholat, yang kemudian ya diantara hubungan korelasinya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan sholat kepada kita, kepada Rasulullah SAW di kejadian Isra dan Mi'raj yang sudah panjang lebar kita bahas kemarin, yang merupakan pemberian yang paling agung kepada kita semua, ya, yaitu berupa al-ata, namanya adalah as-sholah, sehingga salah satu namanya adalah silatun, yaitu pemberian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Makna yang kedua adalah al-ittisal. Al-ittisal ini dari kata-kata ittasola yatasilu, artinya adalah nyambung. Jadi makna sholat, as-sholah, itu salah satu makna yang dikandung adalah nyambung. Nyambung dengan siapa? Yang pertama adalah nyambung dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Manakala seorang mukmin, ya, manakala seorang mukmin itu melaksanakan sholat, maka yang pertama kali dilaksanakan oleh seorang mukmin adalah melaksanakan takbiratul ihram. Makna daripada takbiratul ihram adalah sebuah takbir yang menandakan bahwa setelah takbir Anda sedang berhubungan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka haram untuk berhubungan dengan yang lainnya. Baik dari segi gerakan-gerakan, itu semuanya harus diatur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maupun hati. Makanya namanya takbiratul ihram. Ihram dari kata-kata akhrama yuhrimu, yang artinya mengharamkan. Takbiratul ihram artinya sebuah takbir yang mengharamkan kita untuk melakukan tindakan-tindakan selain sholat. Tindakan-tindakan dalam sholat itu ada dua. Yang pertama adalah tindakan secara zahiriyah, ya, berupa ruku, sujud, gerakan-gerakan sholat, dan juga berupa apa? Sebuah doa-doa, perkataan atau pujian-pujian. Yang kedua adalah sebuah tindakan yang berhubungan dengan hati, yaitu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di sini ketika kita takbiratul ihram, ketika kita memahami makna sholat, maka kita akan langsung ya memahami bahwa dalam salah satu makna daripada sholat adalah al-ittisal. Dituntutnya kita untuk nyambung dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita bermuamalah dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, kita berbicara dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ketika kita berbicara dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, kita pun tidak kemudian seakan-akan bertepuk sebelah tangan, tidak. Allah Subhanahu wa ta'ala ketika kita berbicara, ketika kita memuji Allah Subhanahu wa ta'ala, langsung menjawab daripada apa yang kita ucapkan. Dan itu sudah kita pelajari, ya. Qasamtu sholat baini wa baina abdi nisfain. Saya bagi sholat antara aku dan diriku itu adalah dua bagian.
idza qala abdi alhamdulillahirabbil alamin, maka Allah kemudian menjawab hamidani abdi. Wa idza qala ar-rahmanir rahim majjada athna alayya abdi, Allah akan mengatakan athna alayya abdi. Ketika seorang hamba mengatakan maliki yaumiddin, Allah akan langsung menjawab majjadani abdi, untuk menunjukkan apa? Bahwa kita sholat itu harus ada ittisal, harus ada nyambung dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, sejauh mana kita tidak nyambung dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, sejauh itu pula kita keluar daripada makna sholat. Makanya kemudian ya para ulama mengkaitkan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan pahala itu berkaitan dengan nyambungnya kita, khusyuknya kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semakin nyambung itu sedikit, maka semakin sedikit pula pahala. Akan tetapi ya, gugurnya kewajiban itu berkaitan dengan syarat sah dan rukun-rukun, terpenuhinya rukun-rukun di dalam sholat. Sementara khusyuk yang bersifat hati tidak masuk syarat maupun rukun sholat, sehingga sholatnya tetap sah, tetapi berkaitan dengan pahala, maka sejauh nyambungnya dia dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bisa dipahami? Maka mari kita selalu berevaluasi, mari kita selalu untuk selesai sholat. Makanya Rasulullah SAW itu mengajarkan Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Kan kemarin sudah kita kaitkan dengan akhir daripada surat Al-Baqarah adalah sami'na wa ata'na ghufra. Naka, kita mendengar, kita sudah taat, kita sudah sholat, tetapi ucapan kita tetap meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ghufranaka, ya Allah ampunilah aku. Ampuni apa? Dalam hal sholat kita seringkali terputus sinyal kita ini dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita selalu ya menyedikitkan atau yang dinamakan kurang maksimal di dalam beribadah kepada Allah. Maka Rasulullah mengajarkan selesai sholat astagfirullahal azim. Tapi jangan sampai yang namanya astagfirullah itu adalah tekad niat untuk bertaubat dan tidak akan mengulangi. Nah, mau sholat maghrib wis ucul banyak tidak ingat sama Allah, setelah sholat maghrib astagfirullah, astagfirullah, menyesal. Nanti nggak diingat-ingat ketika waktu mau sholat isya. Sholat isya Allahu Akbar, jalan-jalan kemana-mana lagi, jalan-jalan ke mana, omah bakso, jalan-jalan ke Kentucky, jalan-jalan ke kemana-mana. Nah, ini ada diperhatikan bahwa makna daripada sholat adalah al-ittisal. Ittisal ini yang pertama adalah billah, dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua adalah ittisal binnas atau bil makhluk. Makna daripada ittisal yang kedua, nyambung yang kedua adalah bahwa orang yang melakukan sholat itu adalah orang yang paling nyambung dengan manusia yang lain atau dengan makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala yang lain. Jadi hubungan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala selalu nyambung, hubungan dengan manusia selalu nyambung, yang dikatakan hablum minallah dan hablum minan nas. Makanya kemudian kita jumpai dari dampak positif atau efek yang ditimbulkan sholat itu mesti dampaknya adalah di luar sholat. Inna sholata tanha anil fakhsyai wal munkar, mesti di luar
di luar sholat. Bahkan ya seringkali dikorelasikan sholat itu dengan zakat untuk menunjukkan apa? Menunjukkan korelasi ini, bahwa makna sholat itu adalah itisol. Itisol yang pertama adalah tadi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang kedua adalah yang dikandung makna itu itisol binas. Makanya itu diantara rahasia kenapa banyak sekali di dalam Al-Quran setelah datang perintah melaksanakan sholat, setelahnya melaksanakan apa? Zakat. Wa aqimus sholah wa atuz zakah. Kalau di dalam ini Allah Subhanahu wa Ta'ala sebutkan alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum yunfikun. Mesti dikorelasikan karena apa? Karena makna sholat ini artinya dalam orang yang telah memahami sholat atau orang yang berhasil dalam sholatnya, dia akan memiliki makna ini. Hubungannya dengan manusia akan sangat baik sekali. Dia akan terpacu untuk memperbaiki manusia, untuk bermanfaat lebih untuk manusia yang lain. Khairukum anfa'ukum linnas, sebaik-baik kalian adalah yang paling bermanfaat untuk manusia yang lain. Ini apa? Salah satu makna yang dikandung daripada al-ittisal, yaitu hubungan dengan manusia pun baik. Maka di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, khuliqal insanu halu'a, manusia itu diciptakan dalam keadaan keluh kesah. Idza massahu syarru jazua, kalau dia ditimpa kejelekan atau musibah, dia akan berkeluh kesah, ngomel-ngomel, suka curhatan yang bersifat tidak terima. Wa idza massaul khairu manu'a, ini sifat dasar manusia. Kalau punya sesuatu mesti dia rakus, mesti dia pelit, mesti dia tidak mau berbagi. Tetapi di situ Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian mengatakan illal musallin, kecuali orang sholat. Makanya Syekh Ali Syangkiti sampai mengatakan tidak mungkin orang yang sholat dan sholatnya benar dan dia memahami sholat itu akan bakhil, itu tidak akan mungkin. Karena apa? Karena salah satu eksistensi yang dikandung oleh makna sholat ini adalah ittisaluhu binas, hubungan dia dengan manusia itu adalah hubungannya sangat baik sekali. Dia tertuntut dengan sholatnya, dan itu rata-rata banyak sekali ya hasil daripada pendidikan di dalam sholat. Maka subhanallah, kita mulai mencoba merasakan dengan mengkaji makna-makna sholat. Sudahkah makna sholat ini kita teresap dalam diri kita, kemudian menjadi tabiat dan karakter kita, bahwa saya ini adalah orang yang sholat, dan orang yang sholat itu harusnya memiliki sifat-sifat seperti ini, karena memang ini sholat ini seperti ini. Makanya manusia yang paling baik adalah Rasulullah SAW. Dikarenakan apa? Dikarenakan Rasulullah SAW adalah manusia yang paling banyak sholat. Rasulullah SAW, ya kita lihat qiyamul lailnya saja. Berapa qiyamul lailnya Rasulullah SAW? Tidak terhitung. Yang sering dilihat Aisyah adalah berapa? 8 rakaat, kemudian ditutup 3 witir. Dan itu diantara penjelasannya adalah bahwa Aisyah ketika melihat Rasulullah menghitung sampai 8, beliaunya sudah ketiduran. Yang kedua, cintanya Aisyah kepada Rasulullah SAW seringnya menggeret-geret dan memberikan toleransi kepada Aisyah di saat atau di rakaat yang ke-8 kemudian ditutup dengan witir. Tapi sebenarnya Rasulullah SAW kadang-kadang mengatakan kepada Aisyah, ya Aisyah, da'ini unaji Rabbi, biarkan aku jangan digeret
digeret terus untuk apa? Tidur dengan istrinya Aisyah radhiyallahu anha, tetapi biarkan saya bermunajat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Aisyah tidur, Rasulullah SAW sholat sampai subuh. Nah, ini Rasulullah SAW. Nanti di duha juga Rasulullah SAW melaksanakannya. Ketika ada sebuah persoalan, teriwayatkan dalam hadis, setiap kali Rasulullah bingung, setiap kali Rasulullah ada masalah, setiap kali menghadapi sesuatu yang pelik baginya, mesti larinya adalah ke sholat. Karena memang beliau sangat paham sekali, untuk menjadi manusia terbaik adalah memperbaiki sholatnya, memperbanyak sholatnya, dan sholat itu menjadi permata hatinya. Artinya antara kehidupan luarnya dan sholat itu sudah menyatu. Memang tabiatnya begitu, tabiatnya Rasulullah SAW. Nah, ini makna ittisal yang kedua. Sholatnya, ketika sholat dia baik, hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala selalu nyambung, dan dampak daripada sholatnya ke manusia pun nyambung dengan baik. Ketika kita semakin minim, maka mari senantiasa terus memperbaiki daripada sholat yang kita laksanakan. Maka ikhwan sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, perjuangkanlah mulai dari takbir sampai salam itu kita tahu maknanya, ya, kita tahu maknanya betul, agar supaya kita mampu meresapi setiap kata. Syukur-syukur bisa mempelajari tafsir daripada setiap bacaan yang kita baca di dalam sholat kita, ya. Kalau kita mempelajari maknanya, insya Allah secara global akan sedikit memberikan pengaruh. Tapi kalau kita mempelajari tafsir daripada setiap kata, setiap pujian yang ada di dalam sholat, alangkah sangat bagusnya sekali, dan akan memberikan dampak yang luar biasa sekali dalam diri kita. Karena itu akan terulang terus, ya. Kita memahami pujian-pujian itu, memahami tuntutan-tuntutannya, dan itu didoktrinkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan perintah melaksanakan sholat itu berulang kali. Dan setiap sesuatu yang diulang-ulangi dengan tahu maksudnya, diulang-ulang terus akan menjadi sebuah kebiasaan. Dari kebiasaan akan menjadi sebuah karakter yang menempel. Dan itu ilmu secara psikologi memang begitu. Jika jenengan pengen pinter apa, awalnya tidak bisa, coba perbuatan itu ulangi, maka kebiasaan itu akan menjadi karakter dan sangat mudah sekali. Ibarat kita kalau pertama kali misalnya main pingpong lah, kalau kita main pingpong pertama kali, ya, bat yang begitu besar untuk ngepaskan bola pingpong itu kok nggak tepat-tepat, lapangan yang begitu lebar, kita pengennya langsung kenceng masuk lapangan, padahal segitu besar loh, ya. Kadang lari ke sana, kadang lari ke sana. Kenapa? Apa penyebabnya? Penyebabnya tidak biasa. Tapi kalau sudah biasa, itu bola hampir nggak kelihatan, kita dicemes oleh musuh sekeras apapun, nyantai saja, tik 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 tik, bahkan bisa mengembalikan dengan pelintiran, ces. Kok bisa begitu, ya? Karena sudah menjadi karakter dia untuk menangkis serangan secepat itu. Begitu juga sebuah perbuatan yang dilakukan secara ulang-ulang. Nah, sholat ini kalau kita bayangkan 17 kali kita baca Al-Fatihah, 5 kali selalu terulang-ulang. Makanya sabda Rasulullah SAW, apakah mungkin orang yang melaksanakan sholat itu punya dosa? Allah Subhanahu wa taala, ya, innal hasanat yudhibna as-sayyi'at, itu Allah Subhanahu wa taala menyebutkannya tentang sholat. Sesungguhnya kebaikan itu akan menghapus kejelekan. Kemudian Rasulullah SAW bersabda kepada para sahabatnya, tidakkah kamu lihat jikalau seandainya sebuah baju kalau dicuci sehari 5 kali, apa enggak bersih? Mesti baju itu akan
sangat bersih. Kalau kita pun kita orang yang bersihan misalnya ya, kita pakai sehari mungkin sekali, kalau sedang-sedang mungkin 2 hari kita cuci, kalau orang agak kumuh maka 4 hari atau bahkan 1 minggu baru dicuci. Nah ini dicuci setiap hari 5 kali, mesti baju itu akan sangat bersih sekali. Begitu juga dengan perumpamaan antara mukmin dan sholat. Tidak mungkin kental di sini karakter kejahatan itu, tidak mungkin kalau dia memahami sholatnya. Nah ini efek dampak yang ditimbulkan oleh sholat, yaitu al-ittisal bin nas.